Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما بعد. Ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, barusan kita dapat kabar duka dari keluarga Ibu Rita, yaitu meninggalnya Rudi Hendrayana bin Subagio, yang semoga Allah Ta'ala menerima amal solehnya, mengampunkan dosa-dosanya dan merahmatinya dengan surga insyaAllah. Karena itu mari kita doakan beliau, semoga Allah Ta'ala menjadikan beliau hamba yang diterima amal solehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'inana ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahar wa ashabil akhyar adad an-ni'am ila ifdalih. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina syahidina wa ghaibina. Allahumma ighfir lana wa lahum. Allahumma ighfir warham Rudi Hendrayana bin Subagio. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu ma'an thajwa naqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dasi wa abdilhu daran khayran min dahlihi wa ahlan khayran min ahlihi وزوج خير من زوج وقي في القبر عذابه. اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته وارحمه رحمة واسعة وادخله فسيح جنتك. اللهم ثبته بالقول ثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tema bahagia menjadi kekasih Allah. Kalau ibu tanya kepada seluruh manusia, termasuk kita semuanya, apa harapan setiap orang dalam hidup ibu? Ingin bahagia, ya. Bahagia itu keadaan seseorang merasa senang, gembira, tenang, ya, puas, ya, dan hal-hal yang menjadikan seseorang itu merasa nyaman. Tidak ada seorang pun dapat memperoleh jaminan kebahagiaan oleh siapapun kecuali oleh Allah SWT. Orang tua kita tidak bisa menjamin kita bahagia. Suami kita apalagi tidak bisa menjamin kita bahagia. Perusahaan juga tidak bisa menjamin kita bahagia. Nah, yang bisa menjamin bahagia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari para filosof di seluruh dunia, karena para filosof itu tidak pernah sepakat dalam satu hal. Kecuali satu hal mereka sepakat. Apa itu? Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Itu menurut definisi mereka. Kalau ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Ya, dan para filosof pun juga tidak ada jaminan dia bahagia juga. Ya, makanya bahagia itu apabila dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pelajari pada ayat 62 sampai 64 surat Yunus. Ya. Di situ Allah menjamin kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah
Dzalika huwal fawzul adzim. Yunus ayat 62 sampai 64. Ya. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Ya, barakallahu fikum ibu sekalian. Wali Allah artinya kekasih Allah. Ya, kekasih Allah itu berarti orang yang kenal kepada Allah dan kenal tahu maunya Allah. Ya, kekasih Allah itu orang yang kenal kepada Allah dan apa, Bu? Tahu maunya Allah. Nah, kekasih Allah ini, Bu, apa ciri utamanya? La khaufun alaihim. La khaufun alaihim, mereka tidak ada rasa takut. Padahal dalam hidup ini yang paling merusak manusia, Bu, rasa takut. Takut miskin, takut ditinggal suami, takut anak kecelakaan, ya Bu, takut di PHK. Nah, takut apa, Bu? Kena penyakit. Ya, takut dijauhi sama kawan. Takut diomongin orang. Berbagai macam jenis ketakutan yang menghinggapi manusia hari ini. Ya. Tapi bagi kekasih Allah, hilang rasa takut itu, Ibu. Dan takut yang paling bahaya apa, Ibu? Traumatik. Takut terhadap masa lalu. Dulu begini, dulu begitu. Yang kemudian menjadi trauma. Dan itulah yang menjadikan orang tidur tiba-tiba bangun. Ya Allah, ingat apa? Masa lalunya yang apa? Yang kelam, yang apa? Menakutkan, yang mengerikan. Nah, bagi kekasih Allah itu sudah hilang sama sekali. Jadi kalau kemudian kita masih mempunyai rasa takut terhadap masa lalunya, berarti ada yang harus diperbaiki. Ya, ada yang salah dengan kita. Makanya hubungan kita kepada Allah harus ditingkatkan. Ya. Karena Allah menjamin bila seseorang itu menjadi kekasih Allah, maka dia tidak akan diliputi oleh rasa takut. Bayangkan, Ibu. Yang paling banyak manusia apa takut, Bu? Takut mati. Ya, makanya kalau Ibu ditanya, nanti malaikat mau datang nanti malam jemput Ibu, siap nggak Ibu? Ibu bilang apa? Entar, tunggu dulu. Ya. Ya, bagi kekasih Allah nggak ada cerita itu, Ibu. Kalau mau dipanggil, panggil aja sudah. Karena kalau meninggal berarti apa? Berjumpa dengan sang kekasih, berjumpa dengan Allah SWT. Makanya aneh kalau ada orang takut mati. Makanya Ibu lihat kan para mujahidin di Gaza, ya Bu, di medan-medan juang, yang mereka cari apa, Ibu? Mati syahid. Karena ingin berjumpa dengan Allah SWT. Ya. Sementara kebanyakan manusia justru menghindari itu karena rasa takut itu. Makanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menulis surat kepada komandan-komandan perang kaum kafir dengan mengatakan, kami akan datang membawa pasukan yang mereka mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup. Ya. Makanya pejuang-pejuang Islam itu kalau sudah hebat
itu tandanya bahwa dia ingin berjumpa sama Allah. Dan itu bukan cuma laki aja, termasuk ibu-ibu semua itu. Kita semua ini, Bu. Jadi itu perasaan itu harus kemudian kita kalahkan, ya. Dengan apa, Bu? Berharap kepada Allah. Ya, rasa takut itu rubah dengan apa? Harapan kita kepada Allah. Ya, begitulah kekasih Allah. Tanda yang pertama. La khaufun alaihim. Tidak ada lagi gelayutan terhadap masa lalunya. Selesai dengan apa, Bu? Taubat sama Allah, kembali ke jalan yang benar. Ya, taubat kepada Allah, kembali jalan yang benar. Ya, itu adalah satu keadaan yang harus terus kita rasakan. Karena apa, Ibu? Yang paling menjadikan manusia takut itu, kenapa sampai takut mati, Bu? Karena dosa-dosanya. Jadi banyak orang dikejar apa? Dosa-dosanya. Dosa ada dua. Dosa kepada Allah, karena dia dulu melanggar, atau dosa kepada manusia karena dia menzalimi manusia. Ya, makanya selesaikan ini. Untuk kepada Allah kita bertobat, untuk kepada manusia kita apa? Minta maaf atau selesaikanlah urusan kalau ada kaitan dengan apa? Urusan duniawi. Tes. Bisa, Bu? Oke, lanjut, Bu, ya. Jadi makanya racun kehidupan ini apa ini, Bu? Dosa itu. Dosanya dua, Bu. Perintah Allah ini diabaikan atau larangan Allah dikerjakan, itulah dosa. Maka dosa inilah racun kehidupan ini, Bu. Makanya orang kalau dekat sama Allah, dia akan menghindari dari segala macam dosa dan menghindari untuk tidak menzalimi manusia, ya. Nah, barakallahu karenanya rasa takut itu akan sirna ketika kedekatan kita kepada Allah yang menyebabkan kita harapannya kuat, kemudian berharap dosa-dosanya diampunkan, dan kalau ada urusan dengan manusia diselesaikanlah dengan manusia itu, ya. La khaufun alaihim. Ini tanda pertama kekasih Allah. Walahum yahzanun, mereka tidak pernah sedih terhadap masa depannya. Apa yang mengelajui kita, Bu? Masa depan. Bagaimana anakku, bagaimana cucuku, bagaimana suamiku, bagaimana pekerjaannya nanti, ya, Bu? Bagaimana keadaan negara dan seterusnya. Apalagi keadaan dunia sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, Bu. Ya. Ukraina sama Rusia perang, ya, Bu. Kemudian Yahudi membantai banyak umat Islam yang di Gaza. Kemarin perang lagi itu India sama Pakistan, ya. Dan kondisi keadaan berbagai negara juga dalam keadaan kacau balau. Sehingga karenanya akan berpengaruh ke negeri kita pasti itu, Bu. Ya, paling tidak secara ekonomi, secara sosial, secara geopolitik dan sebagainya. Ya, makanya karena itu rasa khawatir atau rasa sedih yang bisa menggelayuti seseorang terhadap masa depannya, karena dia yakin sama Allah, dia kembalikan kepada Allah. Ya, dia kembalikan kepada Allah. Makanya Ibu sekalian, kaidah dalam hidup yang harus kita miliki. Coba Ibu lihat surat Ar-Rum ayat 35. Ini kaidah dalam hidup. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ar-Rum ayat 35, Ibu. Ibu. Surat Ar-Rum. Ar-Rum 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya? Sebentar, Bu. Oh, maaf.
Bukan Bu. Al-Anbiya Bu, Al-Anbiya 35. Ya, Al-Anbiya 35 Ibu. Al-Anbiya 35 Ibu. Al-Anbiya 35 Ibu. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Itu kaidah Bu ya. Setiap yang bernyawa, termasuk kita manusia ini kan, ya, batas terakhir adalah kematian. Nah, dalam proses hidup kita akan menghadapi dua keadaan. Ujian kesulitan, ujian kesusahan, atau ujian kenikmatan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kesulitan dan kemudahan. Ya Bu, dengan kesusahan dan atau kesenangan. Dua itu selalu akan kita alami, Bu. Makanya dalam hidup ini tidak ada orang senang terus, juga ada orang susah terus. Untuk apa itu? Supaya apa, Ibu? Kalau lagi susah, menghadapi ujian susah, apakah sakit, apakah kematian, atau hal-hal yang menyedihkan, maka supaya kita bersabar. Ya, supaya kita apa? Supaya kita bersabar. Karena segala ujian itu harus selalu dinilai positif oleh kita, Ibu. Makanya harus husnudzon kepada Allah. Ya. Ketika kita diuji penyakit, Bu, jangan suudzon sama Allah. Harus apa? Husnudzon sama Allah, berbaik sangka kepada Allah. Karena tujuannya apa, Bu? Menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan menambahkan pahala. Bisa jadi juga menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Kita nggak tahu. Makanya selalu berbaik sangkalah kepada Allah. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, Da'il ayyama taf'alu ma tasha. Biarlah hari-hari berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Watib nafsan idza hakamal qadha. Tapi terimalah ketetapan Allah dengan lapang dada kalau itu sudah terjadi. Ya Bu, makanya kita diajarkan qadarallah wa ma syaa fa'al. Semua yang terjadi tidak lepas daripada takdir Allah. Nah, pada ayat surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ya, sebelum kita lebih dalam lagi tadi, lihat surat At-Taghabun ayat 11, ini panduan kalau kita mengalami musibah. Ya. Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, jangan lupa nih panduan ini. Ma asabaka min musibatin fa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat yang 11 itu adalah panduan ketika kita diuji oleh kesulitan atau musibah. Surat At-Taghabun ayat 11. 11. Coba. At-Taghabun ayat 11. Ayat 11. 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya Bu, itu adalah panduan bagi orang yang beriman. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya, kita sedang diuji oleh Allah dengan keimanan kita. Makanya orang yang paling banyak ujiannya siapa, Ibu? Para nabi. Kemudian mereka yang kadar imannya di bawahnya. Ya. Makanya jangan pernah kita kemudian menentang Allah atau berani, mengapa kok saya nggak dikasih musibah? Ya. Jangan, nanti kita nggak mampu. Ya Bu. Makanya kalau kita menghadapi musibah, kembalilah kepada Allah.
Ya, iman kita harus kita kuatkan, kedekatan kita kepada Allah kita kuatkan supaya kita tangguh di dalam menghadapi musibah itu. Ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ketika kita diuji oleh Allah kesenangan, nah ini ujian kedua. Supaya kita apa? Supaya kita bersyukur. Ya, Ibnu Qayyim dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, beliau menulis cukup tebal. Kemudian membandingkan antara orang yang bersabar ketika menghadapi ujian dan orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Ya. Hanya ada dua keadaan manusia itu. Kalau susah sabar, kalau senang bersyukur. Tetapi dari kondisi dua orang itu, mana yang lebih utama, Ibu? Ketika ibu diuji dengan kesulitan, ibu bersabar, atau ketika ibu diuji dengan kesenangan, ibu bersyukur. Mana yang lebih utama, Ibu? Dua-duanya ya, tapi utamanya dari dua itu mana yang lebih utama, Ibu? Ya. Bu, kalau orang kafir itu bisa bersabar tapi tidak bisa bersyukur, Ibu. Itu gambarannya. Ya, orang-orang kafir itu yang susah, yang menderita segala macam, mereka masih bisa bersabar, Ibu. Tapi mereka tidak bisa bersyukur, Ibu. Makanya bersyukur lebih susah daripada bersabar. Ya. Makanya iblis itu tugasnya itu ya mengganggu manusia, menggoda manusia seperti pada ayat 16-17 surat Al-A'raf. Itu misi iblis itu. Fabima aghwaytani la'aqudanahum siratakal mustaqim. Tsumma la'atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 16-17. 16-17. Al-A'raf ayat 16-17. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Target iblis supaya kita nggak bersyukur, ya Bu. Kalau nggak bersyukur berarti apa, Ibu? Berarti jauh dari Allah SWT. Makanya inilah yang kemudian menjadi sulit bagi orang-orang kafir itu, Ibu. Karena kafir sudah terbawa oleh pengaruh iblis itu kan. Karena mereka sudah nggak mau taat sama Allah. Tapi orang beriman ini yang harus kita waspadai, Ibu. Makanya kata Ibnu Abi Aufa, la an un'ama fa ashkur khairul li min an ubtala fasbir. Kata Ibnu Abi Aufa, kalau saya dikasih oleh Allah kenikmatan dan saya bersyukur, lebih baik daripada saya diuji oleh Allah kesulitan dan saya bersabar. Berarti apa, Bu? Rasa syukur apa? Di atasnya apa? Rasa sabar. Nah, dalam kajian akidah, Ibu, ketika orang mengalami kesulitan, ketika orang itu mengalami penderitaan, ada dua keadaan orang itu, Ibu. Ada 4 keadaan orang itu. Ya, ketika seorang mengalami musibah atau seorang mengalami ujian, maka ada 4 keadaan manusia saat itu. Nah, kira-kira kita itu berada di posisi yang mana, Ibu? Yang pertama, marah. Ya, mengingkari, menolak, keberatan. Kalau dalam bahasa akidah namanya tasakhud. Apa, Bu? Tasakhud, marah, murka, keberatan. Ya, dan orang yang tasakhud ini tercela. Orang tasakhud ini orang yang melanggar ketentuan Allah. Ya, dia marah, dia apa? Keberatan, dia mengingkar dan seterusnya. Ini sesuatu yang tercela. Maka dilarang dalam Islam sikap orang yang tasakhud itu. Makanya Nabi mengatakan apabila ada orang mengalami musibah, apakah suaminya meninggal, apakah anaknya kecelakaan, ataukah dia kena penyakit, terus dia lempar-lempar, dia sobek-sobek bajunya, dia cukur rambutnya, ya Bu,
kemudian dia gulung-gulung. Ya Bu, itu apa itu namanya? Namanya tasakhut. Tasakhut itu. Jadi marah, murka, keberatan, menolak, ya Bu. Nah, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya. Namanya apa? Tasakhut. Itu sikap minimal. Yang kedua, dia bersabar. Dia ngalami musibah, dia sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, dia kembalikan kepada Allah. Dan orang bersabar itu intinya apa Ibu? Tidak mengeluh. Bersabar itu intinya apa Bu? Tidak mengeluh. Tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh kepada Allah, benar dia. Ya. Ya Allah, Engkau berikan ujian kepada aku, maka berikanlah kesabaran kepada diriku. Ya Bu, sabar. Seorang wanita diuji di masa Nabi dengan sorak. Sorak itu apa Bu? Epilepsi. Perempuan diuji oleh Allah dengan epilepsi. Ya, ayan. Tiba-tiba dia apa? Dia apa? Hilang kesadaran, tiba-tiba dia pingsan. Ya, tiba-tiba dia mengalami satu keadaan dirinya yang apa? Hilang keseimbangan. Ya, epilepsi. Kemudian dia datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya disembuhkan dari penyakitku ini, epilepsi ini." Ya. Kata Rasulullah, kalau saya doakan kamu, Allah akan angkat penyakitmu. Tapi kalau kamu bersabar, bertahan, itu lebih baik bagimu karena kamu akan dijamin surga. Apa sikap orang ini, Bu? Kalau Ibu ngalami kayak gitu, kira-kira sikap Ibu apa? Bu? Didoakan, sembuh. Tapi kalau kamu sabar dengan penyakit itu, dan kamu apa? Menerima itu atas ketetapan Allah, ya, jaminanmu surga. Ibu milih yang mana, Bu? Ya. Bu, ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Para sahabat itu orientasinya selalu surga, Ibu. Para sahabat itu orientasinya selalu surga. Apapun korban atau pengorbanan yang dia hadapi. Ya Bu, apapun keadaan dan pengorbanan yang dia berikan, yang penting apa Bu? Masuk surga. Itulah yang ada di benak para sahabat. Dari banyak riwayat kita temukan seperti itu. Apa kata wanita itu? Kalau begitu, aku bersabar ya Rasulullah, mudah-mudahan aku masuk surga. Hanya saja tolong doakan, kalau aku sedang epilepsi supaya auratku nggak kelihatan. Itu saja minta doanya. Jadi wanita itu minta, kalau lagi epilepsi supaya apa? Auratnya tidak kelihatan. Rasulullah pun doakan dia. Ya. Makanya para sahabat itu ketika Rasulullah sudah wafat, mereka suka mengunjungi wanita ini, Bu. Kata para sahabat, kalau kalian ingin lihat wanita di surga, ayo kita datang, kita kunjungi ibu itu. Ya. Karena apa? Karena kesabaran itu. Jadi sabar itu nilainya tinggi sekali. Ya Bu. Wa innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, karena sabar itu balasan yang tanpa batas. Ya Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, ketika orang mendapatkan musibah, yang ketiga dia ridho. Ya, dia ridho atas musibah itu. Ridho itu apa Ibu? Menerima musibah itu dengan keyakinan ini datang dari Allah, ya, untuk mengangkat derajatku, mengampunkan dosa-dosaku, sebagaimana Allah juga mendatangkan apa Bu? Kenikmatan kepadaku. Jadi bagi dia musibah dan kenikmatan sama. Ini kelompok ketiga. Ya Bu, namanya apa? Ridho. Makanya Rasulullah mengajarkan kita setiap hari baca apa Bu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, supaya kita masuk kelompok yang ketiga ini. Ya. Jadi bagi orang yang ketiga ini, apakah dia dapat kesenangan ataupun dapat kesusahan sama. Ya Bu, namanya apa? Ridho. Luar biasa ini Bu. Itu tingkatan di atas sabar itu. Nah yang keempat lebih dahsyat lagi. Yang keempat apa Bu?
Dia kena musibah tapi bersyukur kepada Allah. Ya, alhamdulillah. Ya Bu, alhamdulillah kakiku nggak bisa jalan sehingga aku nggak kemaksiat lagi umpamanya. Kan? Alhamdulillah gigiku tanggal jadi aku nggak bisa meceng-meceng lagi umpamanya. Ya Bu. Ya Bu. Jadi apa yang dialami dia syukurin coba itu. Nah, itu tingkat tertinggi itu. Ya, orang yang kena musibah tapi apa Bu? Dia syukuri. Nah, itu pernah saya menyaksikan langsung ketika kawan saya seumur saya meninggal dunia. Pergi ke Bali dengan keluarganya dibawa oleh ombak, pulang tinggal jadi mayat. Ibunya sujud syukur ibu. Ya, alhamdulillah ya Allah, engkau ambil anakku, dia masih kecil. Semoga dia menunggu aku di surga. Ibunya sujud syukur. Berarti apa? Kena musibah tapi apa? Bersyukur. Masih ada di zaman ini orang seperti itu. Ya? Luar biasa. Ya Bu. Bu, ada orang meninggal dunia suaminya. Alhamdulillah. Semoga Allah gantikan yang lebih baik. Bisa nggak Bu? Boleh Bu. Boleh. Itu yang dialami oleh Ummu Salamah. Ya. Itu yang dialami oleh Ummu Salamah. Makanya Nabi mengajarkan siapa yang mengalami musibah dan dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, balaslah musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih baik. Itu ketika Ummu Salamah meninggal suaminya, dia berdoa dengan doa itu sambil mengatakan sama dirinya, dan dia yakin pasti benar, pasti Allah akan mengabulkan. Karena itu Rasulullah mengajarkan begitu. Cuman Ummu Salamah bertanya, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Ya Bu. Dan tidak lama berikutnya setelah dia selesai masa idahnya, datanglah lamaran Rasulullah. Jelas Rasulullah lebih baik daripada suaminya. Ya Bu. Jadi maka jangan lupa ya Bu, doanya Bu, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Tapi nggak usah nunggu suaminya mati Bu. Bisa musibah apa saja kan? Mungkin kita kehilangan uang 1 juta. Doalah dengan doa itu. Semoga Allah ganti dengan 5 juta, 10 juta atau lebih dari itu ya. Jadi itu satu apa? Satu doa yang diajarkan sama Nabi. Kalau kita kena musibah, jangan lupa doa itu. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan gantilah yang lebih baik. Oke Bu ya. Jadi itu kaidah yang pertama, manusia pasti dibatasi dengan kematian. Kaidah yang kedua apa Bu? Apa? Kita pasti diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Ya, ketika diuji kesusahan supaya bersabar, ketika diuji apa? Kesenangan supaya bersyukur. Tapi tadi ini cerita musibah itu kan dalam tingkatan akidah tertinggi apa Ibu? Mengalami musibah, kesulitan, tapi dia bersyukur, dahsyat itu. Ya Bu, itu satu apa? Satu keadaan memang imannya udah apa Bu? Udah klimaks dia. Ya. Jadi hidup ini semua dihadapi dengan rasa syukur Ibu. Subhanallah. Orang seperti ini hidupnya pasti nikmat dia. Ya. Dia pasti nikmat. Kenapa? Inilah sebenarnya kekasih Allah itu Ibu. Jadi kembali kepada kekasih Allah itu adalah mereka yang tidak takut terhadap masa lalunya karena dijamin oleh Allah. Dan tidak khawatir terhadap masa depannya. Jadi udah kita pasrahkan sama Allah. Karena manusia itu Ibu akan melewati 5 waktu. Ibu semua kita ini pasti melewati apa? 5 waktu. Waktu yang sudah berlalu, nggak mungkin kembali lagi. Nah, supaya tidak menjadi trauma, gimana Ibu? Banyak istighfar, banyak taubat, minta ampun sama Allah terhadap masa lalunya. Ya kan? Ini waktu sudah berlalu. Dan nggak mungkin kembali lagi. Kemudian yang kedua, waktu yang sedang dialami hari ini. Alhamdulillah kita sedang pengajian. Seandainya malaikat maut datang menjemput kita di saat kita sedang pengajian, berarti apa Ibu? Berarti apa Ibu? Husnul khotimah. Berarti apa?
Kecuali yang tidur ya. Lagi tidur ya. Tapi tetap kata Nabi, siapa yang berada di majelis taklim itu semuanya manusia yang selamat. La yashqa bihim jalisum, seorang pun tidak ada yang celaka kata Nabi. Karena mencari ilmu ini apa, Bu? Jalan menuju surga. Jadi itu hari kedua. Hari di mana kita sedang menjalankan. Alhamdulillah kita sedang mengaji. Kemudian hari esok, silakan Ibu merancang. Besok mau ngapain? Ya. Nanti anakku mau sekolah di mana? Nanti mau bikin bisnis apa? Silakan merancang. Tetapi jangan lupa mengatakan insya Allah. Man proposes, God disposes. Manusia hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Tapi penentuan itu harus disertai dengan apa? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jadi kalau ada rencana besok harus disertai dengan apa? Insya Allah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman itu dengan istri-istrinya Ibu belum punya anak sekian lama. Dan malam itu Nabi Sulaiman bersumpah, aku akan gauli semua istriku malam ini supaya lahir dari mereka anak-anak yang akan berjuang di jalan Allah. Ya Bu. Tetapi dia lupa mengucapkan insya Allah. Ya Bu. Dari semua istrinya satu pun gak ada yang lahir anak. Kenapa Bu? Lupa mengatakan insya Allah. Makanya selalu katakan apa? Insya Allah bila ada apa perencanaan untuk hari esok. Ya. Itu Ibu yang ketiga. Kemudian hari yang keempat, hari kematian. Inilah hari saat kita meninggalkan dunia. Itu satu kepastian yang tidak bisa kita hindari. Kata Allah, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kamu berada di benteng yang kokoh sekaligus. Ya, kalau sudah datang kematian, sudah nggak mungkin apa? Ditunda. Gitu. Makanya kita nggak bisa menghindari kematian. Itulah hari yang keempat. Inilah saat penentuan manusia itu Ibu. Makanya kata Rasulullah, nilaimu bukan di masa lalumu, bukan masa sekarangmu, bukan masa esokmu, tapi nilaimu adalah ditentukan masa kematianmu. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nilai amalmu tergantung apa? Terakhir dari amalmu. Makanya orang beriman selalu menjaga amalnya sampai batas akhir kematiannya. Supaya tidak apa? Tidak berada di posisi yang salah dia. Jelas Bu? Ini hari yang keempat. Ini hari terakhir di dunia. Dan yang kelima, hari pembalasan nanti di akhirat. Itu sudah nggak ada lagi waktu untuk penyesalan, udah lewat semuanya. Jadi batas kita hanya sampai kematian. Makanya ayat ke-35 surat Anbiya, Allah menetapkan kepastian kamu dibatasi dengan kematian. Dan dalam proses hidupmu, kamu akan mengalami dua ujian. Kesenangan dan kesusahan. Nabi menjelaskan, dari Muslim. Ya, ajaban li amril mu'min. Orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Inna sabatus sarra syakar fakana khairan. Orang mukmin itu kalau dapat kesenangan dia bersyukur. Dan itu lebih baik baginya. Wa inna sabatud dharra sabar fakana khairan. Fa'ajaban li amril mu'min. Kalaupun dia dapat kesusahan, dia bersabar. Maka memang orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Nabi pun memuji Bu. Artinya sikap kita dalam hidup jangan lepas dari dua keadaan ini. Kalau dikatakan tadi Ibu bahwa syukur di atasnya sabar, dasarnya apa Ibu? Syukur di atas sabar itu dasarnya apa Ibu? Ya Bu? Surat An-Nisa 147, suratnya ibu-ibu. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Surat An-Nisa 147. Itu yang membedakan Ibu. An-Nisa 147. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman?
Maknanya apa Ibu? Tidak ada alasan bagi Allah untuk menghukum kamu kalau kamu bersyukur. Dan Allah bersyukur dan beriman. Tentu syukur lahirnya dari keimanan. Makanya orang kafir tidak pernah bersyukur Ibu. Karena dia nggak punya iman dia. Ya. Makanya kalau orang itu bersyukur dan beriman, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk apa? Menghukum dia. Di dunia, apalagi di akhirat Ibu. Nah, kekasih Allah jenis yang seperti ini. Ya. Jadi kembali kepada ayat 35 surat Abiyah, kita dibatasi oleh kematian. Dalam hidup akan mengalami ujian, baik kesenangan maupun kesusahan maupun kesenangan. Dan yang ketiga, wa ilaina turja'un. Semua kalian akan kembali kepada Allah. Nah, artinya setiap kali kita berjalan, kita mau naik kemana Ibu? Ke Allah. Detik, menit, jam, dan hari lepas, berarti jatah hidup kita berkurang. Itu satu kepastian Ibu. Ya, detik, menit, jam, dan hari lepas, berarti jatah hidup apa? Berkurang. Dan kita semua sedang menuju ke arah Allah. Nah, orang yang menuju ke arah Allah itu ada 3 keadaan Ibu. Orang yang menuju kepada Allah ada berapa? 3 keadaan. Keadaan yang pertama, itulah orang beriman. Dia berjalan, kaki di bawah, kepala di atas. Tegap dia. Dia berjalan menuju Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Bu. Dia menjalani hidup ini sesuai dengan aturan Allah ini Bu. Mana perintah dia jalankan, mana larangan dia tinggalkan. Dia berjalan terus menuju Allah. Ya. Inilah orang beriman Ibu. Sampai dia menemukan apa? Apa Bu? Menemukan pertemuan dengan Allah SWT. Ya. Perjalanan menuju Allah dia selalu gitu. Kalau bahasa Nabi itu dalam Muslim, kullu nasi ghadin fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap orang sekarang sedang berjalan menuju Allah. Apakah dia membebaskan dirinya? Berarti dia mengikuti jalan yang benar, ataukah dia akan menghancurkan dirinya sehingga gagal dunia, gagal akhirat. Ya. Jadi di kelompok orang beriman yang pertama apa Bu? Dia berjalan menuju Allah, kaki di bawah, kepala di atas. Dan dia terus menjalankan syariat Allah ini. Ya Bu, ini yang pertama. Yang kedua, orang berjalan ke arah Allah, tapi dia jalan terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah, akrobatik. Ya Bu, inilah gambarannya orang kafir itu Ibu. Ya, orang kafir itu kaki di atas, kepala di bawah. Itu yang ada pada surat Al-Mulk ayat 22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Ini jenis manusia kedua. Itulah gambaran orang kafir semua Ibu. Semua berjalan dengan kaki terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Betapa bodohnya orang yang ikuti jejak manusia-manusia begini Ibu. Makanya ibu-ibu jangan pernah tertarik sama orang kafir. Apalagi mencium kepalanya tokoh kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya Bu. Itu salah kaprah. Karena Allah menetapkan wal kafiruna humudz zalimun. Karena orang kafir itu orang zalim, enggak kenal Tuhannya, melanggar Allah. Ya Bu. Kok diikuti, kok dicium kepalanya? Aneh. Ya, itu. Udah salah kaprah semua Bu. Terus di Rusia itu lagi rame waktu Pak Jokowi ke Italia, dia baca Al-Fatihah. Jadi karena nggak ngerti agama itu Bu. Jadi bercandaan tuh di Rusia itu.
Jelas Bu ya? Jadi poin yang kedua, silakan dibaca surat Al-Mulk ayat 22. Itu gambaran antara orang mukmin dan kafir. Al-Mulk ayat 22. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Ya, jelas nggak sama. Satu berjalan normal, yang satu berjalan terbalik akrobatik. Jadi ibu lihat semua orang kafir itu jenisnya kayak gini, ibu. Makanya jangan tertarik dengan mereka, namanya, perilakunya, kehidupannya, ya bu. Jangan tertarik dengan mereka, ibu. Karena Allah menggambarkan seperti itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak hari ini orang Islam tapi namanya nama orang kafir. Anaknya dikasih nama orang kafir. Siapa namamu? Maradona. Auzubillah. Nama orang kafir. Ya bu. Makanya jangan pernah tertarik sama orang kafir. Kemudian yang ketiga, jenis manusia ketiga, dia jalan dengan satu kaki, bu. Yang ketiga, yang pertama jalan normal, orang beriman. Orang kafir jalannya terbalik, ya. Sementara yang ketiga ada manusia yang jalan dengan satu kaki. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha al-harf. Fa inna sabahul khair ma'na bih wa inna sabatun fitnatun qalaba ala wajhi khasra dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Al-Hajj ayat yang ke-11. Ya, ada. Jadi yang ketiga jenis manusia jalannya satu kaki, bu. Bu, kalau ada orang dari sini jalan satu kaki ke PT IKA aja, kapan nyampe dia? Ya, atau dia jalan terbalik dia, kapan nyampe dia? Nah, siapa ibu? Kalau orang kafir jalan terbalik, ini siapa ini? Yang jalan satu kaki, bu? Munafik. Orang yang ragu dengan keimanannya. Dia nggak mau susah dia. Ngapain memperjuangkan Islam? Ngapain itu susah-susah pengajian? Ya bu, ini jenis orang munafik ini bu. Makanya orang munafik itu oleh Nabi tidak disertakan dalam perjuangan. Karena mereka manusia sampah. Ya bu. Kecuali kalau mereka bertaubat. Ya. Dan di Al-Quran itu banyak sekali kecaman Allah kepada orang munafik itu. Dan jangan sampai di antara kita ada jenis yang kayak gini, bu. Contohnya ibu surat At-Taubah 6768. Itu gambaran orang munafik itu, bu. Wal munafiquna ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yakhbiduna aydiyahum nasallaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. At-Taubah 6768 ini. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang munkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya atau pikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Terus satu lagi. Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Siapa orang munafik itu, bu? Orang Muslim. Tapi dia Muslim di dunia, kafir di akhirat. Orang munafik itu Muslim di dunia, kafir di akhirat.
Karena mereka di mana, Bu? Neraka jahanam itu. Nah, ketika dia di dunia, tampilannya sebagai muslim, yang nampak apa, Ibu? 5 itu, Bu. Ayat 67 ada 5 tanda di situ kan. Yang pertama, dia ngajaknya ke mungkaran. Kemungkaran, maksiat, mungkar, semua yang terlarang itu. Ya, mau narkoba kayak, mau zina kayak, mau judi kayak, mau riba kayak, itu semua mungkar. Jadi mereka ngajak orang kepada hal yang dilarang oleh syariat. Ya, Bu. Termasuk LGBT. Dan jangan lupa, Ibu, data terakhir LGBT ini mengerikan, Ibu. LGBT itu hubungan laki sama laki atau perempuan sama perempuan. Data di riset terakhir gimana, Ibu? Ya. Terbesar LGBT itu ada di Jawa Barat. Dan Jawa Barat mayoritas apa ini? Orang muslim. 302.000. Nah, orang-orang LGBT di Jawa Barat itu. Ya, itu data terakhir itu. Yang kedua, ada di mana? Di Jawa Timur. Itu mayoritas orang Islam Jawa Timur itu. Ada 300.000. Artinya mereka menyasar umat Islam untuk dirusak. Ya, Bu. Kalau itu apa namanya? Kaki tangannya atau apa komprador ataupun apa namanya? Orang yang mempromosikan namanya. Ya. Orang yang memasarkan LGBT itu orang Islam juga, itu munafik namanya itu. Kan? Jawa Timur nomor 2, nomor 3 DKI. Nomor 4 Jawa Tengah, nomor 5 Sumatera Barat. Sumatera Barat benteng umat Islam itu. Udah jebol dengan LGBT itu. Luar biasa mengerikan. Ada 80.000 yang ada di mana? Di Sumatera Barat. Jadi itulah makanya maknanya umat Islam yang disasar, umat Islam dirusak. Gitu. Dan kaki tangannya itulah namanya munafik itu. Orang Islam tapi ngerusak orang Islam tuh. Itu ayatnya itu. Mereka menyuruh yang mungkar dan menghalangi yang baik-baik, menghalangi yang ma'ruf. Itu orang munafik itu. Kan? Yang ketiga apa, Bu? Pelit. Orang munafik itu pelit, gak mau dukung perjuangan Islam. Ya, buat foya-foya dirinya, buat apa? Tapi untuk Islam gak mau dia. Kemudian yang keempat, orang munafik itu suka lupa sama Allah. Ya, sholatnya malas, ngajinya malas. Ya, Bu. Zikirnya nggak banyak, dia suka lupa sama Allah. Nah, yang kelima, orang munafik itu suka melanggar Allah. Dia suka melanggar Allah. Dia nggak taat sama Allah. Jadi itu, Bu, gambarannya secara ringkas. Di Al-Quran ada sekitar 24 lah itu sifat orang munafik itu. Tapi itu paling tidak sudah menjadikan jelas buat kita kan. Belum lagi keterangan Nabi. Orang munafik itu suka bohong. Kalau janji nggak ditepati, kalau diamanati itu khianat, dan kalau ngomong mulutnya jorok. Ya, Bu, itu tanda-tanda orang munafik. Karena munafik itu lisannya kelihatan bagus, tapi hatinya rusak. Ya, jadi antara lisan dan kalbu tidak nyambung dia. Itu orang munafik itu. Makanya kejujuran itu adalah ciri orang beriman. Kebohongan ciri orang munafik. Jelas, Bu, ya? Kembali kepada tadi ayat kita bahas, kekasih Allah itu jenis yang mana, Ibu? Yang jalannya normal, kaki di bawah, kepala di atas, atau yang jalan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah, atau yang jalan satu kaki? Yang mana itu kekasih Allah, Bu? Yang normal, ya. Makanya Allah katakan pada ayat yang berikutnya kan, kekasih Allah itu mereka tidak takut terhadap masa lalunya dan tidak khawatir terhadap masa depannya. Dan kekasih Allah ini, Bu, keterangan para ulama ada 4 tandanya. Ya, sebelum kita lanjutkan tadi. Ada berapa, Bu? 4 tanda kekasih Allah. Masalahnya, apakah kita sudah memenuhi 4 kriteria ini sehingga kita menjadi kekasih Allah? Ya, Bu.
Tanda pertama, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh sholat, dia sholat. Disuruh jilbab, dia jilbab. Disuruh makan halal, dia makan halal. Ya Bu? Semua perintah Allah dia jalankan. Itu tanda kekasih Allah yang pertama. Yang kedua, kekasih Allah itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Ya. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Dan dua hal ini disyaratkan oleh Allah pada ayat ke-7 surat Al-Hujurat. Coba lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin habbaba ilaikumul iman wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Al-Hujurat ayat yang ke-7. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Bu. Jadi orang beriman dia apa Bu? Cenderung kepada yang dicintai oleh Allah. Semua perintah Allah dia jalankan. Itulah tuntutan iman. Baik itu tuntutan kalbu, tuntutan lisan maupun tuntutan perbuatan. Iman itu adanya 3 Bu ya. Amalan kalbu, amalan lisan, dan amalan perbuatan. Ya. Dan itu oleh Allah dihiasi di dalam diri orang beriman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah hiasi di dalam diri orang beriman itu suka dengan kebenaran, suka dengan kebaikan, suka menjalankan perintah Allah. Tidak ada keberatan. Ya Bu. Sementara orang munafik Bu, malas dia. Mau sholat malas. Ya Bu, mau sedekah malas. Mau ngaji malas. Nah, itu ada penyakit di dalam diri orang munafik kita. Bagi orang beriman tidak. Itu apa? Terhiasi oleh dia. Kenapa Ibu? Apa rahasianya Ibu? Kenapa orang beriman itu ketika azan dia cepat sholat. Ketika dia mengajar dia berangkat. Ketika dia punya uang dia sedekah. Kenapa orang beriman itu kok bisa melakukan seperti itu Ibu? Kenapa Ibu? Bukan cuma sekedar yakin. Yakin itu keimanan tuh. Karena ada 2 nilai di situ Ibu. Ibu sholat. Ibu pakai jilbab, ibu makan halal, ibu menjaga perintah Allah, ibu akan dapat 2 Ibu. Apa Ibu? Kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau ibu sholat ternyata ibu berat, ibu tidak merasa nikmat dan bahagia, ada yang salah dengan sholat ibu itu. Ada yang salah dengan iman kita itu Ibu. Jelas Bu? Begitu Imam Al-Iz bin Abdul Salam dalam kitab Al-Qawaidul Kubra mengungkapkan setiap kita menjalankan perintah Allah, maka Allah akan berikan 2. Apa Bu? Kenikmatan dan kebahagiaan. Luar biasa itu. Ya. Itu Bu ya, itu yang ibu-ibu nggak boleh lupa itu Bu. Hadirkan selalu setiap kita taat sama Allah, kita akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Di saat yang sama, Allah tanamkan dalam diri orang beriman itu benci. Harus ada benci nih Bu. Benci kepada apa? Semua yang dilarang oleh Allah. Semua yang dilarang oleh Allah harus kita benci. Kekafiran, kefasikan, apa Bu? Kemaksiatan. Semua itu harus kita benci. Ibu lagi jalan nih di taman dekat Blok M sini. Ibu lihat ada laki perempuan lagi pacaran. Asyik, masyuk dia. 2 orang ini Bu. Ibu menikmati, ya Allah asyik amat tuh orang. Ibu sama dia dosanya sama. Ibu lihat ada orang berzina. Ibu lihat orang berzina itu. Ibu menikmati orang berzina itu.
Hanya ibu lihat saja, ibu menyaksikan. Ibu sama dia dosanya sama. Makanya apa, Bu? Kita harus benci kekafiran. Kita harus benci kemunafikan. Kita harus benci kemaksiatan dan kemungkaran semua itu. Semua yang dilarang oleh Allah, dua akibatnya ibu harus ingat itu. Semua dilarang. Mau riba, mau zina, mau judi, mau apa saja larangan itu, ada dua akibatnya ibu. Apa akibatnya, Bu? Menderita dan hina. Orang yang melanggar Allah, dia pasti menderita, pasti hina dia. Itu kaidah ibu. Makanya jangan lupa itu. Jelas, Bu? Makanya kekasih Allah tadi ada berapa, Bu? Ada dua intinya. Pertama tadi apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena dalam menjalankan perintah Allah ada kenikmatan dan kebahagiaan. Di dalam meninggalkan larangan Allah, karena di situ ada penderitaan dan kehinaan. Jelas, Bu? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, tanda kekasih Allah, dia mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ya, dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Makanya pada ayat ke-55 surat Al-Maidah itu kaidahnya ibu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqi'un. Surat apa? Al-Maidah ayat 55. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta tunduk kepada Allah. Jelas, Bu? Siapa yang harus kita cintai? Siapa yang harus kita kasihi? Hanya tiga saja, Ibu. Allah, para rasulnya, dan orang-orang beriman. Tidak ada yang lain, Bu. Orang mencintai orang kafir itu pasti salah dia. Ya, Bu. Allah menetapkan cintamu hanya boleh pada tiga ini. Kepada Allah, kepada rasulnya, dan orang-orang beriman. Makanya, kalau ibu kemudian apakah perawan atau janda didatangi oleh lelaki kafir yang ganteng, kaya, terhormat, apa sikap ibu? Apa sikap ibu? Hah? Saya mau menikahi kamu. Saya agamanya di luar Islam. Kamu boleh selain keyakinanmu dengan keyakinanmu, tapi aku nikahin kamu dan aku kasih rumah yang seharga 100 miliar. Ya, Bu, mobilnya 10 M, umpama ibu ya. Ya, Bu, semua fasilitas kami berikan. Ini lagi rame nih, Bu. Elon Musk, ternyata istrinya banyak. Elon Musk, dia itu ingin melahirkan anak-anak cerdas yang banyak dari keturunan dia. Dia sewa perempuan-perempuan dengan jaminan setiap bulan dikasih $100.000. Ya, Bu, dikasih fasilitas macam-macam. Ya. Tapi yang penting jangan bicara di depan media dan jangan tampil di depan umum. Rupanya dibatasi kebebasannya. Sekarang para istrinya mulai apa, Bu, menuntut dia. Nah, ini masalah juga itu ya. Nah, sekarang Mas itu urusan dia lah, Bu. Sekarang masalahnya ada lelaki ganteng, kaya, terhormat, mau sama ibu, mau nikahin ibu. Ibu jawabannya apa? Bu? Ibu jawabannya apa itu? Hah? Kalau masih Islam nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau dia bertahan dengan keyakinannya, apa Ibu? No way. Apa, Bu? No way. Nggak ada jalan, harus kita terima. Ya, Bu. Kalau kita tidak hancur hidup kita. Kenapa? Itu dilarang oleh Islam. Itu dilarang oleh Allah. Makanya, siapa kekasihmu? Allah, para rasul, dan orang-orang beriman. Berarti apa, Bu? Tidak boleh cinta kita melampaui kepada orang kafir. Orang-orang apa? Yang rusak itu. Gitu, Bu ya? Jelas, Bu? Ini akidah ini, Bu. Ya. Jadi yang ketiga, tanda kekasih Allah, Bu, mereka mencintai orang yang dicintai oleh Allah
Baik itu para rasul dan apa? Orang beriman. Yang keempat, tanda kekasih Allah adalah mereka yang membenci orang yang dibenci oleh Allah. Ya Bu, Allah membenci orang zalim, Allah membenci orang kafir, Allah membenci orang munafik, ya Bu. Semua yang dibenci oleh Allah kita benci. Ya. Karena kata Ibnu Abbas, ternyata Islam itu cuma dua isinya, cinta dan benci. Sementara Menteri Agama itu bilang apa? Kalau Al-Quran ini diperes, isinya cuma satu kata, cinta. Nggak benar itu omongannya. Ya Bu, salah kaprah itu omongannya. Meskipun dia profesor. Ya Bu, karena kata Ibn Abbas, isinya Islam Bu, cinta dan benci. Cintailah yang cintai oleh Allah, bencilah yang dibenci oleh Allah. Cintailah orang yang dicintai oleh Allah, bencilah orang yang dibenci sama Allah. Jelas Bu? Jangankan orang lain, suami ibu, anak ibu, kalau dia membawa ibu untuk melanggar Allah, maka saat itu dia menjadi musuh Allah. Surat At-Taghabun 14 Ibu. Ya Bu? Surat At-Taghabun ayat 14, coba dibaca itu. Makanya nggak boleh kita taati. Kalau dia mengajak kita untuk melanggar Allah, nggak boleh kita taati. Ya. At-Taghabun ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau istri-istri berarti apa? Bisa jadi suami-suami juga. Sebenarnya artinya pasangan-pasangan itu. Bisa istri, bisa suami. Kalau dia mengajak kita melanggar Allah, maka di saat itu dia musuhmu. Nggak boleh kita taati. Jelas Bu? Jadi ada ketetapannya gitu. Cinta dan benci itu ada ketetapannya. Makanya jadilah kekasih Allah dengan 4 kriteria tadi itu Bu. Saya ulangi Bu, apa Bu? Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Membenci apa dibenci oleh Allah. Apa Bu? Mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang yang dibenci oleh Allah. Itulah kekasih Allah itu. Jelas? Oke, sekarang kita lanjutkan Bu ayatnya. Pada ayat ke 63 surat Yunus tadi itu. Sesungguhnya kekasih Allah tidak perlu takut dari masa lalunya, tidak perlu khawatir dari masa depannya, dan mereka memenuhi 4 kriteria tadi itu. Terus siapa mereka yang memenuhi kriteria ini Bu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang beriman dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Berarti apa Bu? Tadi yang jalan kaki di bawah, kepala di atas, dia jalan menuju Allah dengan apa Bu? Penuh keimanan dia. Makanya Ibu, keimanan itu melahirkan keajaiban-keajaiban. Ya Bu, keimanan apa Bu? Melahirkan keajaiban-keajaiban. Kalau dalam bahasa ulama itu, keimanan itu dinamo yang menggerakkan orang berbuat baik Ibu. Orang kalau apa? Kuat imannya apa Bu? Dia akan tergerak untuk terus berbuat baik dia Bu. Ya. Makanya pada ayat ke 2 sampai 4 surat Al-Anfal, itulah gambaran orang beriman Ibu. Innamal mu'minun ladzina amanu, innamal mu'minun ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Anfal 2 sampai 4 itu. Itu gambaran orang beriman. Ayat 2 sampai 4 surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut
membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Ada berapa Bu kriteria beriman? Ada 5. Ya, pertama punya rasa takut kepada Allah, sehingga mendorong dia untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ada rasa takut kepada Allah. Yang kedua, dia dekat dengan Al-Quran. Makanya ibu-ibu jangan ada sehari ibu tidak baca Quran. Dekat dengan Al-Quran. Ya, bila dibaca ayat Al-Quran dia bertambah imannya. Maknanya apa? Dia dekat dengan Al-Quran. Sampai ada ulama di Mesir mengatakan, dulu orang-orang soleh, salafus soleh itu, mereka dekat dengan Al-Quran seperti orang sekarang dekat sama HP-nya. Ibu pegang HP sehari berapa jam? Bu? Orang Indonesia itu rata-rata sehari 9 jam pegang HP-nya. Ya Bu? Sampai kemarin itu ada anak muda lagi cuci piring, dia sambil charging HP-nya sambil dia lihat cuci piring, dia lihat. Akhirnya dia lepas dia kesetrum Ibu. Sampai dia pingsan dia. Nggak tahu jadi apa itu orang. Ya Bu? Makanya kalau yang di India parah lagi tuh Bu. Sampai anaknya dimasukin kulkas. Jadi berlebihan banget sama HP-nya. Ya Bu, makanya kalau bisa kedekatan kita dengan Al-Quran seperti kita dekat sama Bu, sama HP itu juga. Oke, jadi yang kedua apa Bu? Dekat dengan Al-Quran. Itu orang beriman. Yang ketiga, dia punya rasa tawakal kepada Allah. Tawakal itu Bu, usaha maksimal pasrah sama Allah. Usaha maksimal pasrah sama Allah. Itu tawakal dia. Makanya orang yang tawakal itu dalam hidupnya dia akan tenang dia. Ya, dia berusaha maksimal kemudian dia pasrah kepada Allah. Dan yang keempat, menunaikan sholat. Artinya itu terus menerus Ibu. Makanya Allah menggunakannya dengan fi'il mudhari, terus menerus dia. Yang kelima, menunaikan apa? Zakat atau infak ya. Itu 5 ciri orang beriman. Ya. Ulaika humul mu'min haqqa kata Allah. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Kemudian pada ayat 1 sampai 11 surat Al-Mu'minun itu Allah menggambarkan orang beriman itu dengan keimanannya sampai masuk surga dia. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'adim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim hafidun ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus wa hum fiha khalidun. Ayat 1 sampai 11. Silakan baca. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Dan mereka itulah orang yang akan mewarisi, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Ya Bu, jadi itu gambaran orang beriman. Makanya ketika orang itu menjadi kekasih Allah, maka syarat pertama Bu, harus beriman dia. Makanya orang kafir nggak mungkin dia kekasih Allah, orang munafik nggak mungkin jadi kekasih Allah. Ya Bu,
Kemudian wa kanu yattaqun. Orang beriman lanjutnya kenapa? Dia bertakwa. Kenapa Ibu? Karena takwa itu syarat masuk surga Ibu. Al-Imran 133 134. Al-Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 133 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya Bu. Jadi untuk masuk surga syaratnya apa Bu? Harus bertakwa. Begitu pula surat Az-Zumar ayat 73 Ibu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepada surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke kami dalam. Apa pernyataan Allah itu Bu? Hanya orang bertakwa yang masuk surga. Jadi masuk surganya pun rombongan-rombongan Ibu, nggak sendiri-sendiri. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, selamat buat kalian. Kenapa Ibu? Tibtum. Tibtum itu apa? Kalian orang baik. Selama kalian di dunia, kalian orang baik. Baik kalbumu, baik lisanmu, baik perbuatanmu. Tibtum. Ya. Tibtum itu dari thayyib. Ya, tibtum, kalian orang-orang baik. Ya, tibtum ini ada 3 komponennya Bu. Apa Bu? Baik kalbunya, baik lisannya, baik perbuatannya. Makanya malaikat mengucapkan selamat kepada mereka. Makanya orang bertakwa itu dimulai dari mana Bu? Dari kalbunya. Makanya mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ya Bu. Nah, dari keimanan menunjukkan lisannya benar, menunjukkan perbuatannya benar. Ya Bu. Nah, karenanya barakallahu Ibu sekalian, keimanan yang melahirkan ketakwaan inilah yang menjadi syarat menjadi kekasih Allah. Sehingga karenanya takwa ini Ibu di dalam Al-Qur'an banyak ditekankan, terutama ayat 18 surat Al-Hasyr. 2 kali ditekankan Ibu. Al-Hasyr 18 Allah tekankan 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr ayat yang 18. Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhir. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu. Maksudnya apa? Berbekalah takwa supaya kamu masuk surga sebelum datang kematianmu. Dan itu diulangi sampai 2 kali loh takwanya Bu. Ya, karena itu adalah tiket seseorang untuk masuk surga. Ya. Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim mengatakan pada saat menjelaskan asyamu junnah, puasa itu perisai. Maksudnya Ibu kalau lihat orang berperang, dia pakai perisai, berarti apa Bu?
Dia punya pengaman. Ya. Nah, pengaman itu kalau sudah kaitan dengan agama ada dua, Ibu. Misinya kata Imam Nawawi. Pengaman dari hawa nafsu dan pengaman dari api neraka. Itulah misi takwa itu. Makanya orang bertakwa itu dia terkendali hawa nafsunya sehingga terselamatkan apa? Dari api neraka. Jelas, Bu? Jadi takwa itu ada dua isinya, Bu. Mampu mengendalikan hawa nafsu dan mampu menghindari dari apa, Bu? Api neraka. Itulah inti takwa itu, kata Imam Nawawi. Ya. Makanya pada ayat ke-40-41 surat An-Nazi'at itu Allah jamin. Fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. An-Nazi'at 40-41. An-Nazi'at ayat 40-41. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh tinggallah tempat tinggalnya. Berarti jalan menuju Allah itu hambatan terbesar apa, Bu? Hawa nafsu. Apa isi hawa nafsu, Bu? Apa? Hawa nafsu itu keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Ya, Bu? Hawa nafsu itu keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Allah. Pada ayat ke-68 surat Al-Qasas, Allah menyampaikan keinginannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Al-Qasas ayat 68. Itulah kehendak Allah. Ya. Al-Qasas 68. Ya. Artinya Allah ciptakan semua ini bukan sia-sia kan, Bu? Pasti Allah punya kehendak ini kan. Nah, kehendak Allah ada dua, Ibu. Kehendak Allah berapa? Ada dua yang harus dipahami. Kita kalau paham ini, kita akan merasakan hidup ini, ya Bu, memahami apa rahasianya, Ibu. Jadi memahami rasa hidup dengan dua dasar ini, Ibu. Pahami tentang kehendak Allah yang dua ini, Bu. Yang pertama, kehendak Allah yang bersifat azali. Kehendak Allah yang bersifat kauni. Ya, Bu. Yang kata Rasulullah, Allah tetapkan catatan dirimu 50.000 tahun sebelum diciptakan apa, Bu? Langit dan bumi. Jadi catatan kita nih, Bu, sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ibu diciptakan perempuan nih. Kita ciptakan laki. Kehendak siapa itu, Bu? Kehendak Allah. Ibu ciptakan muka begini, yang itu begitu, yang ini begini. Ya, Bu? Itu kehendak siapa? Itu ibu diciptakan dari orang tua itu, bukan orang tua yang ini. Ya, Bu? Ibunya saudara ini, bukan saudara yang itu. Itu kehendak siapa, Bu? Tapi ibu tidak dimintai pertanggungjawaban atas keputusan itu. Namanya apa, Bu? Irada kauniyah. Ya, kehendak Allah yang azali. Ya, ketetapan Allah yang kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas ketetapan Allah itu. Tidak minta jawaban. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini kehendak Allah yang kita dimintai pertanggungjawaban, Ibu. Namanya irada syariah. Ya, apa ketetapan syariat ini? Ya. Surat Al-Jasiyah 18. Surat Al-Jasiyah 18. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
Al-Jathiyah 18. Ayat 18 ya. Itulah kehendak Allah yang bersifat syariat ini. Ya, Bu. Sudah dibaca terjemahnya? Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Apa syariat Allah ini, Bu? Bu, syariat Allah ini sempurna ya, Bu ya? Apa syariat Allah, Bu? Hanya dua saja. Perintahnya jalankan, larangannya tinggalkan. Inilah syariat Allah. Ya. Ketika kita menyesuaikan keinginan kita dengan syariat Allah, selamat kita, Ibu. Nah, pada ayat yang terakhir tadi itu, Bu, ketika keinginan kita bertentangan dengan syariat Allah, itulah namanya hawa nafsu. Maka kata Allah, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Maka semua keputusan manusia, semua aturan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah, namanya apa, Bu? Hawa nafsu. Di situ kita harus mempertanggungjawabkan, Ibu. Ya. Ketika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah, maka disitulah kita akan dipintai pertanggungjawaban, Ibu. Makanya kekasih Allah, mereka yang beriman dan bertakwa, berarti apa, Bu? Mengikuti syariat Allah. Barakallahu Ibu sekalian. Jadi, makanya semua kehendak manusia bertentangan dengan kehendak Allah itu pasti akan benturan, Ibu. Pasti apa? Akan menuju kepada kehancuran dia. Ya, karena bertentangan dengan kehendak Allah. Pada ayat ke-28 29 surat At-Takwir, Allah ingatkan lagi itu. Ya. Liman syaa minkum mayastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Surat At-Takwir 28 29. Ya. Bagi orang beriman, dia akan mencocokkan keinginannya dengan keinginan Allah. Ya. Sebagai Tuhan semesta alam itu. Karena keinginan Allah nggak mungkin salah, Ibu. At-Takwir 28 29. At-Takwir 28 29. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Bukan seluruh alam. Bu, saya mau tanya sama Ibu, apa yang menentukan kehidupan Ibu ini? Ibu-ibu itu ditentukan oleh apa? Hah? Ibu-ibu ini nasibnya, kehidupannya ditentukan oleh apa, Ibu? Hah? Ya Allah yang memberikan kekuasaan, betul. Tapi Allah berikan kepada ibu-ibu. Disinilah banyak orang salah. Dikiranya itu pikirannya, akalnya. Enggak. Ya. Apa yang menentukan ibu-ibu? Kehendak, keinginan. Ya kan? Makanya kalau keinginan kita diletakkan keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah, maka terjadilah kerusakan itu. Kerusakan rumah tangga, kerusakan kehidupan, kerusakan negara. Itu semua kenapa, Bu? Karena keinginannya bertentangan dengan keinginan Allah SWT. Tapi coba kalau lakukan itu. Ya, kehendakmu cocokkan dengan kehendak Allah, selamat kamu. Nggak akan ada benturan dalam hidupmu. Ya, Bu? Itu. Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Sekarang pertanyaannya, Ibu. Ketika Ibu datang ke sini kan, kalau nggak Ibu punya kehendak, nggak akan sampai ke sini, Ibu. Benar nggak, Bu? Ketika Ibu punya kehendak ke sini, otak dapat perintah dari keinginan. Kamu datang ke sini pakai mobil, atau pakai angkot, atau pakai online, atau gabung sama kawan. Itu nanti kerja otak yang akan mencari jalannya, Ibu. Tapi dari mana awalnya, Bu?
dari keinginan. Kira-kira para koruptor itu dengan korupsinya segitu banyak itu dari keinginannya atau dari pikirannya, Ibu? Dari keinginannya. Kalau nggak ada keinginan, tidak mungkin mereka korupsi, Bu. Makanya dalam ilmu kriminologi, Bu ya, ilmu kejahatan, tidak mungkin satu kejahatan terjadi kecuali karena keinginan orang itu. Karena adanya keinginan, maka dia akan cari jalan untuk bisa merealisasikannya. Begitu pula dalam kebaikan. Tidak mungkin orang berbuat baik kecuali kenapa? Makanya Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Kendalikan keinginanmu itu. Ya, innamal a'malu binniyat. Kendalikan keinginanmu itu supaya benar. Karena ternyata manusia ditentukan oleh apa, Bu? Keinginannya. Tapi orang boleh bilang apa? This is make sense. Ya, bagi mereka apa, Bu? Menurut pikirannya. Enggak. Menentukan manusia itu keinginannya, bukan pikirannya. Karena pikiran mengikuti apa? Keinginannya. Jelas, Bu? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang menjadikan manusia itu keinginannya jadi rusak? Apa yang menjadikan manusia itu, kalau bahasa namanya mengikuti hawa nafsu? Apa, Bu? Kenapa kok manusia itu keinginannya rusak? Sehingga dia koruptor, sehingga dia berzina, sehingga dia mendalimi orang, membunuh orang. Nah, tindakan-tindakannya premanisme. Itu kenapa itu? Hah? Itu iblis di luar dirinya, Ibu. Iya, betul. Ada pengaruh iblis. Itu di luar dirinya. Tapi ada di dalam diri manusia. Ada dua penyebabnya, kata Allah. Mengapa manusia mengikuti hawa nafsunya? Mengapa manusia itu jadi rusak? Ada dua sebabnya, Ibu. Ada yang tahu? Bu? Bu kan ngaji di mana sih? Bu, ada dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Mengapa hawa nafsu ini menjadi rusak? Mengapa manusia melanggar syariat Allah? Ada dua disebutkan di situ, Bu. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Dua itu penyebabnya. Kenapa manusia mengikuti hawa nafsunya? Kenapa manusia melanggar Allah? Dua itu penyebabnya, Ibu. Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan betul-betul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu ditikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Amanat apa nih, Bu? Amanat apa nih, Bu? Ini nih. Syariat Allah. Amanat syariat Allah ini, kerjakan kamu dapat nikmat dan kebahagiaan. Tinggalkan larangan Allah, kamu akan terhindar dari kehinaan, penderitaan dan kehinaan. Ya, Bu? Ini ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung, semuanya keberatan. Tidak, ya Allah. Cukup kami sampai kiamat, sampai di dunia saja. Nanti di akhirat sudah nggak ada lagi tanggung jawab. Kan? Langit, bumi dan gunung makhluk besar semuanya. Keberatan menerima ini. Tapi amanat ini diemban oleh kita manusia ini. Ya, Bu? Kenapa manusia melanggar amanat Allah? Dua sebabnya, kata Allah. Ya, Bu, zalim atau sangat zalim dan bodoh atau sangat bodoh. Dua sebabnya, Ibu. Ya, Bu, sangat zalim dan sangat bodoh. Berarti apa? Usaha kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya, Bu, jangan sampai terjadi kedaliman. Zalim itu apa, Ibu? Zalim itu apa, Ibu? Tahu yang benar tapi melanggar. Itu zalim tuh. Korupsi tahu itu haram, tapi dia jalanin juga. Ya, Bu, selingkuh itu tahu haram, tapi dia jalan juga. Mananya apa, Bu? Zalim. Dan siapa tokoh kezaliman ini, Bu? Yahudi. Yahudi itu, Bu, paham tentang Islam.
Kalau ibu pelajari tentang Al-Quran di Israel itu, saya punya datanya, ibu. Jadi di sana didirikan perguruan tinggi Islam oleh Mossad itu. Seorang anggota Mossad nggak akan jadi anggota Mossad kalau dia belum belajar Quran, ibu. Luar biasa, ibu. Sampai kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Al-Quran seperti mereka kenal anaknya sendiri. Mereka tahu tentang Rasulullah, mereka seperti tahu kenal anaknya sendiri. Tapi kemudian kebenaran ini dikangkangi oleh mereka dengan pelanggaran-pelanggaran. Sekarang lihat, hukum semua dunia dilanggar sama dia. Genocide itu kan? Itu. Makanya kata Imam Ibnu Sirin, kata Imam Malik, apabila ada orang yang berilmu, dia tahu yang benar, tapi dia melanggar ilmunya itu, maka ada padanya cirinya orang Yahudi. Jangan lupa itu, Bu. Bisa jadi dengan kita kan? Kalau kita tahu yang benar, tapi kita melanggar, berarti apa, Bu? Ada pada diri kita sifatnya orang Yahudi. Mana apa? Sifat zalim. Makanya kita minta ghairil maghdubi alaihim. Jangan kau jadikan kami seperti orang Yahudi yang kamu murkai itu ya Allah. Karena mereka zalim. Kan? Tuh. Jadi sebab manusia rusak tahu? Karena kezalimannya. Dia tahu yang benar tapi dia langgar. Tuh zalim dia. Yang kedua, bodoh. Bu, saya mau tanya, adakah yang lebih bodoh dari matematika? 3 adalah 1, 1 adalah 3. Ini di zaman modern masih ada matematika begini. Betapa bodohnya itu kan? Waladhdallin. Jangan engkau jadikan kami dengan orang bodoh yang tersesat itu ya Allah. Kan? Makanya ketika orang bodoh, maka dia mudah untuk dibodohin. Dan mudah untuk masa bodoh. Yang paling parah itu bodoh sok pinter. Itu muskil itu. Ya Bu. Ya Bu, sekarang ini sedang terjadi apa Bu? Pembodohan massal. Ya. Si Bill Gates ngasih 2,6 triliun, nanti diuji cobakan di orang-orang ini kan. Nah, jangan jadi orang bodoh Ibu. Karena orang bodoh akan digalang untuk dirusak Ibu. Maka jadilah orang pinter. Sekarang pertanyaannya, supaya tidak bodoh ngapain Bu? Belajarlah, nanyalah, ya galilah, ya Bu, supaya kita tidak jadi orang bodoh. 2 Ibu penyebab manusia rusak. Apa Bu? Zalim dan bodoh. Ya makanya jangan zalim, jangan apa Bu? Bodoh. Karena itulah yang merusak manusia. Nah kembali Bu ya. Jadi tadi kembali kepada ayat yang kita bahas. Kekasih Allah ada berapa Bu? 4 syaratnya. Ya Bu. Kekasih Allah syarat utamanya beriman dan bertakwa. Ya. Berarti apa Bu? Mencocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, ketika kita sudah taat sama Allah, ya, beriman dan bertakwa, mencocokkan keinginan kita dengan keinginan Allah, apa yang akan kita peroleh Ibu? Apa yang kita dapatkan Bu? Itu ayatnya berikutnya. Ayat 4. Lahumul busyra. Allah yang memberikan kabar gembira. Kamu bakal bahagia di dunia. Dan juga bahagia di akhirat. Bu, Allah jamin bahagia bukan cuma di dunia saja Bu. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Saya mau tanya, siapa makhluk di dunia yang bisa menjamin kita bahagia Ibu? Tidak ada. Kecuali Allah jamin ini. Betapa bodohnya kita mengikuti kehendak para motivator-motivator itu dengan bayar mahal untuk jaminan bahagia nggak ada. Tapi Allah yang belikan jaminan, kita nggak mau dengerin. Betapa bodohnya manusia itu. Ya kan? Dulu ada motivator Bu, puluhan tahun dia terkenal di televisi. Sekali ngomong 60 juta, 100 juta. Ya Bu. Ketika kemudian terjadi dia mengingkari anaknya dari istri yang pertama, Bu, hancur dia ditinggalkan orang Ibu. Hanya gara-gara satu saja. Dia tidak menerima anak dari istri pertama itu diakui sebagai anaknya. Dia bilang itu bukan anaknya. Orang hilang kepercayaannya, ditinggalkan orang.
Sampai sekarang sudah nggak mau dengerin orang seperti itu. Bu, makanya ibu sekalian, hukum manusia ini berat loh, Bu. Hukum manusia ini berat, Bu. Ya. Karenanya barakallahu yang bisa menjamin kebahagiaan seorang siapa, Bu? Hanya Allah SWT. Itu jaminannya. Atas dasar ayat ini, Bu, Allah jamin dunia bahagia, akhirat bahagia. Dan nggak ada kaitan dengan miskin atau kaya, nggak ada kaitan dengan sehat maupun sakit, nggak ada kaitan, Ibu. Tapi kaitannya kenapa? Jadilah kekasih Allah. Makanya tema kita bahagia menjadi apa? Kekasih Allah. Dan dari dasar ayat itu, Bu, para ulama menyimpulkan, kalau kamu tidak bahagia di dunia, jangan berharap kamu bahagia di akhirat. Berarti apa, Bu? Di dunia ini harus bahagia dulu. Caranya gimana? Jadilah kekasih Allah. Kata kuncinya apa, Bu? Cocokkan keinginanmu dengan keinginan Allah. Selesai. Ya, Bu? Insyaallah sudah hampir jam 12. Kalau ada pertanyaan silakan. Jazakumullah khair. Dan itu ketetapan Allah tidak bergeser. Ketetapan Allah sudah ada kepastiannya, Ibu. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang sebenarnya, Ibu. Ya. Oke, silakan, Bu. Kalau ada pertanyaan, lagi kita siap-siap untuk salat jamaah insyaallah. Ya, silakan saya. Ya, barakallahu, Bu. Yang namanya bodoh kan berarti nggak punya ilmu, Bu. Kan? Makanya kata Allah apa? Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ikutilah syariat Allah, jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Ya, Bu. Ibu lihat kan, orang-orang kapitalis itu seakan-akan berilmu, padahal tidak berilmu. Kapitalis itu ada 4 tandanya, Bu. Ya, dia cari wealthy, yang dia kejar kekayaan. Setelah kekayaan, dia kejar power, kekuasaan. Itulah yang namanya oligarki. Ya. Habis itu dia kejar apa, Bu? Beauty. Semua dibikin indah. Rumahnya indah, penampilannya indah, semuanya bikin indah, Ibu. Ya. Baru popularity. Apa, Bu? Popularitas. Begitulah gambaran orang yang kapitalis itu. Nah, apakah ini kemudian berdasarkan ilmu? Sama sekali tidak. Yang muncul adalah hawa nafsu. Kenapa? Dia akan merugikan banyak orang. Dia akan merugikan banyak orang. Ya, Bu? Seperti yang terjadi sekarang ini kan. Ya, kerja-kerja oligarki yang merusak tatanan negara, tatanan rakyat. Makanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu ada di mana, coba? Di mana itu adanya? Padahal itu sudah menjadi ketetapan loh, Bu. Founding Fathers kita menetapkan ujungnya Indonesia harus mencapai kerakyatan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apa data dari World Bank kemarin, Bu? Sepekan yang lalu. World Bank menemukan data bahwa di Indonesia ini ada 172 juta rakyat Indonesia yang miskin. Terus di mana keadilan sosialnya? 60,03%. Itu jatuh miskin. Ya, dengan hitungan $6,75 lah per hari. Kira-kira 115.000. Siapa yang penghasilannya kurang dari 115.000, maknanya dia miskin, Ibu. Kan? Kalau di atas itu berarti dia nggak miskin. Itu ada 172 juta rakyat Indonesia ini. Kan luar biasa itu. Apalagi sekarang ada PHK, pengangguran dan sebagainya itu kan. Jadi sebenarnya presiden kita pusing juga nih. Ya. Makanya rakyat harus membantu mencarikan semua keadaan ini. Yang aneh, Bu, Islam ini mengajari orang Islam untuk berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berhibah
Tapi kenapa mayoritas Islam malah miskin? Ada yang salah dengan umat Islam, ya? Islam tidak mengajarkan orang kita miskin, Bu. Kita disuruh berinfak, bersedekah, ya Bu, berzakat. Maknanya apa? Kita disuruh kaya semua, Ibu. Sekarang saya mau tanya Ibu. Bu, negara yang nggak ada orang miskinnya mana, Bu? Nah, Qatar. Bu, di Qatar itu, Bu, kalau ada orang yang tidak punya pekerjaan, atau mungkin tua renta, atau mungkin sudah nggak bisa bekerja, Ibu, itu oleh negara dikasih setiap bulan $2.000. Di Qatar itu. Di Qatar nggak ada orang miskin. Di negeri-negeri kafir, Australia, Amerika, Eropa, sama Ibu. Mereka ada namanya social security. Negara hadir memberi kebutuhan dasar pada masyarakatnya. Tapi di sana terjadi gap antara kaya dan miskin luar biasa. Ya? Di Amerika itu tunawisma, di banyak sekali Ibu, luar biasa. Jadi kenapa? Sistem negaranya yang rusak. Ya. Nah karena itu kita jangan ikut yang salah. Ya. Jadi kebodohan jangan diadopsi, justru harus dibuang. Caranya apa? Harus belajar lah. Kenapa Ibu? Bu, ya ngomong sendiri Bu. Hei. Ilmu itu ada dua. Kan? Ilmu ada dua. Ilmu yang merupakan kebenaran mutlak itulah datang dari Allah. Semua datang dari Allah ini ilmu Ibu. Kebenarannya mutlak, nggak mungkin salah. Tidak mungkin diragukan, kebenarannya mutlak. Yang kedua, ilmu yang bersumber dari manusia. 2 ada, 2 tambah 2, ya 4. Itu ilmu namanya kan. Semua yang ditemukan manusia yang berdasarkan ilmu, tapi tetap bersifat relatif. Makanya dalam hubungan manusia kan, ilmunya ada relativisme. Jadi semua berkemungkinan untuk benar mungkin salah. Saya, Ibu mungkin benar mungkin salah. Ya, tapi Allah nggak mungkin salah dia. Makanya yang datang dari manusia ini namanya humaniora harus ditimbang-timbang dulu. Ukurannya kebenaran dari Allah, Bu. Kalau kita mempunyai kebenaran dari Allah sebagai ukuran, maka semua pendapat manusia itu bisa kita nilai. Gitu. Tapi ukurannya benar kan? Masalahnya ketika orang itu nggak punya ukuran dia. Semua menurut pikiran dia, nggak mungkin benar dia. Nah, makanya berarti apa? Relatif dia, mungkin benar, mungkin salah. Makanya betapa bodohnya manusia meninggalkan yang benar, berpegang dengan pendapat-pendapat manusia yang mungkin salah itu kan. Saya kemarin mengikuti diskusi grup profesor sama doktor, alumni HMI. Saya ikuti dari awal sampai akhir, saya mau dengar ini. Yang bicara 4 profesor semuanya, alumni HMI. Dari awal sampai akhir, wala 1 ayat, wala 1 hadis, Bu. Ini alumni HMI ini. Terus mana Quranmu? Mana hadismu? Mana Islammu? Menurut profesor ini, menurut dokter ini. Semua pendapat-pendapat itu relatif, Pak. Kenapa ayatnya nggak dinukil? Kenapa harus dinukil? Itu maknanya profesor, dokter kita itu sudah terjangkit dia penyakit inferiority complex, rasa rendah diri. Secara ilmiah mereka mengalami inferiority complex, rasa rendah diri. Mau menukil pendapat-pendapat profesor itu, tapi tidak pede menukil apa? Al-Quran maupun Sunnah. Aneh itu kan. Jadi yang salah masyarakat kita ini, gitu. Makanya kita kembalikan kepada dasar kebenaran yang datang dari Allah ini harus kita pegangi supaya kita benar, gitu. Dan hasilnya 2, Bu. Apa, Bu? Kenikmatan dan kebahagiaan. Gitu, Bu ya. Oke. Cukup, Bu? Alhamdulillah. Sekarang kita siap-siap untuk salat berjamaah. Yang mau wudu silakan wudu. Jazakumullah khair atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ini Ibu jalankan, hidup kita selesai. Kan? Jaminan kebahagiaan dunia akhir dari Allah SWT. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.